Orang-orang menyukai ikan ciclit, dan varietas yang luar biasa, berasal dari danau-danau lembah Rift Afrika, Rift Lakes, juga dikenal sebagai danau besar Afrika. Anda akan menemukan ciclit, dalam setiap warna dan pola di dalam danau, dan Frontosa, Chipotilapia frontosa, adalah contoh yang sempurna. Frontosa ciclit berada di puncak rantai makanan, di danau-danau lembah Rift. Ukuran besar dan kebiasaan berburu, membuat mereka menjadi predator yang menakutkan, bagi banyak spesies ciclit yang lebih kecil. Dan garis-garis biru tebal Frontosa, menjadikan mereka favorit para akuaris, ciclit besar ini berkumpul dalam kawanan. Mereka adalah salah satu, dari sedikit ciclit, yang dapat Anda pelihara bersama tanpa masalah, dan mereka menampilkan jenong yang khas di dahi mereka. Namun ikan ini tidak selalu mudah dipelihara, salah satu penyebabnya adalah ukurannya, yang tumbuh besar. Jadi sebelum Anda membawa pulang ikan ini, pastikan Anda memiliki sedikit pengalaman, memelihara ikan besar seperti Frontosa. Tentang Frontosa ciclit. Frontosa ciclit, hidup di danau air tawar terpanjang, dan terbesar kedua di dunia, Danau Tanganyika, membentang lebih dari 20.438,7 km persegi. Danau Tanganyika, menyentuh Burundi, Republik Demokratik Kongo, Tanzania, dan Zambia. Tanganyika juga merupakan danau tertua kedua, berusia lebih dari 8 juta tahun, tertua kedua setelah Danau Baikal di Siberia. Maka tidak heran jika tempat ini, menampung koleksi spesies ciclit, paling beragam di dunia. Anda akan menemukan lebih dari 250 spesies unik, termasuk Frontosa. Frontosa ciclit, berenang dalam kawanan besar, di kedalaman 10-50 meter, bahkan lebih dalam. Frontosa menampilkan dimorfisme seksual, betina jauh lebih kecil daripada pejantan, berukuran sekitar 20-25 cm saat dewasa, sebaliknya, pejantan dapat tumbuh, sepanjang 40 cm pada ukuran penuh. Masa hidup Frontosa ciclit. Jika Anda berencana untuk memelihara ikan Frontosa ciclit, Anda perlu mempersiapkan diri untuk sebuah komitmen jangka panjang. Mereka sering diketahui hidup antara 15-20 tahun di penangkaran, dan beberapa bahkan bisa bertahan selama 25 tahun dengan perawatan yang baik. Perilaku Frontosa ciclit. Terlepas dari posisinya di peringkat predator, ikan Frontosa ciclit tidak seagresif anggota keluarga lainnya. Di luar musim kawin, mereka cukup damai jika diberi ruang berenang yang tepat. Dan meski Anda bisa memelihara seekor Frontosa sendirian, mereka lebih baik hidup dalam kawanan. Spesies ini hidup dalam kawanan besar di alam liar. Dan mereka lebih suka mengadopsi perilaku yang sama di akuarium air tawar. Sekelompok ikan sebanyak 8-12 ekor akan membuat mereka tetap tenang dan aktif. Jika Anda ingin meminimalisir potensi ledakan agresi, buatlah kelompok berisi satu pejantan dan beberapa betina, setidaknya 3 ekor. Anda masih akan melihat perilaku pembulian jika ikan lain melanggar batas wilayah mereka, tetapi perkelahian jarang terjadi. Namun meski dipelihara dalam kawanan yang jumlah ikannya pas, jangan mengharapkan akuarium mereka akan aktif. Frontosa bukanlah ikan yang aktif. Sebagai predator penyergap, mereka tetap diam di sebagian besar waktu. Ketika mereka benar-benar memutuskan untuk berenang, itu adalah proses yang lambat, dan seringkali canggung untuk disaksikan. Perawatan ikan Frontosa ciclit. Frontosa adalah ikan besar. Untuk satu ekor Frontosa, Anda memerlukan volume air akuarium, setidaknya 300 literan. Akuarium yang lebih kecil, akan membatasi pergerakan ciclit ini. Jika Anda memelihara kawanan kecil, Anda perlu meningkatkan volumenya menjadi 600 liter, dan tentu saja, kawanan yang lebih besar akan membutuhkan lebih banyak ruang. Anda membutuhkan filter tabung bertenaga tinggi, yang sesuai ukurannya dengan akuarium Anda. Sebagai karnivora,
Frontosa menghasilkan banyak kotoran. Dan mereka tidak toleran terhadap penurunan kualitas air, jadi meskipun Anda dapat menambahkan tanaman ke akuarium, Anda memerlukan filter yang lebih bertenaga. Tingkat oksigen di Danau Tanganyika tinggi, dan ikan Frontosa menuntut level yang sama, tumbuhan saja tidak akan cukup. Jadi Anda memerlukan beberapa batu udara alias air stone. Biarkan air stone terus bekerja untuk menyediakan oksigen yang tepat setiap saat. Jangan lupa perhatikan pencahayaannya, meski sebagian besar akuaris menyukai ikan Frontosa karena warna birunya yang berani. Ciclit ini hidup di wilayah danau yang lebih dalam. Saat terkena cahaya terang, mereka menjadi stres dan bersembunyi, jadi atur pencahayaannya tetap temaram atau redup. Kondisi air akuarium Frontosa ciclit. Usia yang mengesankan, dari semua danau-danau lembah reef, telah memungkinkan air menjadi stabil, akibatnya, Anda tidak melihat variasi dalam kondisi airnya. Kebutuhan yang sama berlaku untuk akuarium Anda. Jika Anda memiliki ikan Frontosa hasil tangkapan liar, perubahan mendadak dapat menyebabkan kematian ikan Anda. Berada di sepanjang sabuk tropis benua Afrika, perairan Danau Tanganyika terasa hangat, jadi Anda perlu meniru suhu air, 22-30 derajat Celcius tersebut. Dan karena tidak ada variasi musiman di wilayah itu, Anda perlu menjaga suhu air di akuarium Anda tetap stabil. Anda perlu mengatur kisaran pH pada angka 9,0, tetapi jangan lebih rendah dari 7,0, idealnya adalah 8,0 sampai 8,5. Tingkat kesadahan air, Anda harus tetap antara 10 sampai 20 desihenry. Anda dapat menggunakan campuran garam Tanganyika untuk membantu. Meski ikan Frontosa penangkaran lebih kuat daripada sepupu liar mereka, Anda tetap perlu menjaga kondisi hidupnya semurni mungkin. Sayangnya, mereka bukan ciclit yang mudah untuk dipelihara. Dengan toleransi 0 untuk amonia dan nitrit, Anda harus melakukan penggantian air 10-20% setiap minggu. Makanan dan pola makan. Frontosa ciclit adalah karnivora, dan makanan favorit mereka, Cypriphomis subciclit. Di alam liar, mereka mengintai kumpulan Cypriphomis saat fajar dan senja, menunggu untuk menyambar ikan yang lebih kecil tanpa disadari. Anda tentu saja dapat memberikan pakan ikan hidup atau mati, tetapi pakan ikan bukanlah opsi yang paling sehat, dan tidak menawarkan nutrisi terbaik. Dengan risiko parasit dan infeksi bakteri, pakan ikan hidup bukanlah opsi utama. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang bisa Anda tawarkan, dengan penjepit makan. Ingat, Frontosa bukan ikan yang berenang cepat, mereka tidak bisa bersaing di permukaan untuk mendapatkan makanan. Anda akan meningkatkan warna sisiknya, dan memberikan nutrisi yang tepat. Frontosa Anda akan dengan senang hati memakan salah satu dari makanan berikut: krill, remis, udang misis dan udang. Tentu saja, Anda masih perlu menambahkan komponen sayuran sesekali, bahkan karnivora membutuhkan sayuran. Dan Frontosa ciclit tidak keberatan dengan bayam atau kangkung yang bisa mereka gigit, atau Anda dapat memeriksa bahan-bahan tersebut pada pelet ciclit tenggelam. Teman seakuarium Frontosa ciclit. Jika Anda dapat menemukan ikan dengan toleransi terhadap air sadah dan basah yang disukai Frontosa, Anda dapat membuat akuarium komunitas yang menakjubkan. Dan meskipun itu tampak mustahil, ingatlah di Danau Reef ada 250 jenis ikan ciclit yang bisa dipilih, termasuk berbagai varietas Frontosa. Anda juga akan menemukan beberapa spesies ikan kuat lainnya yang dapat mentolerir kondisi air tanpa masalah. Dan meskipun Anda tergoda untuk mencampurkan Frontosa dengan ciclit Amerika Tengah atau Amerika Selatan, sebaiknya jangan lakukan itu. Kedua jenis ciclit ini berbeda kebutuhan dan kondisi hidupnya. Pilihlah beberapa opsi lain, seperti kako catfish, rainbow fish dan ciclit Danau Reef. Itulah pembahasan tentang ikan Frontosa ciclit.
Semoga informasi video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.